Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wardana, calon guru penggerak angkatan 6. Saya di sini akan menjelaskan tugas modul 1.2A6 tentang demonstrasi konseptual tentang gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nah, ini saya Ali Wardana. Saya memiliki channel YouTube yaitu Lensa Pelajar. Nah, pada tugas 1.2A6 ini, pada demonstrasi konseptual, gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan, yaitu yang pertama, mandiri, kemudian kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Itulah yang ada pada diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nah, gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan, yang pertama tadi dikatakan sebagai mandiri, yaitu dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif, melakukan kerjasama, komunikasi, dan ketergantungan positif. Kemudian yang ketiga yaitu inovatif, memiliki ide-ide atau gagasan baru yang original, kreatif, dan inovatif pasti di sini. Kemudian yang keempat yaitu reflektif, membuka diri, evaluasi, pertimbangan aktif, cermat, menghubungkan, menyimpulkan, dan perbaikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu berpihak pada murid, yaitu melihat potensi, minat, bakat, dan kebutuhan murid, guru sebagai fasilitator. Nah, itulah kelima yang ada di diri saya sebagai TGP. Kemudian ini tentang kemandirian atau mandiri, dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain, yaitu yang pertama mengikuti komunitas praktisi dan berbagai pelatihan. Kemudian yang kedua, membuat desain pembelajaran dan alat peraga sendiri. Komunitas praktisi dan pelatihan ini bisa berupa FGFP atau pelatihan-pelatihan tentang model-model mungkin dan lain sebagainya, termasuk yang sering saya lakukan dan alami. Kemudian yang kedua yaitu kolaboratif. Di sini melakukan kerjasama, komunikasi, dan ketergantungan positif. Ini yang pertama berdiskusi dengan rekan sejawat, berkenan dengan hal-hal yang perlu dikomunikasikan sehingga tercipta proses pembelajaran guru sebagai fasilitator untuk siswa. Kemudian berkolaborasi dengan murid. Di sini membuat seperti kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid. Kemudian menjalin hubungan yang harmonis dengan semua unsur yang ada di sekolah supaya tercipta lingkungan belajar yang sesuai dengan yang KHD harapkan. Kemudian yang ketiga, inovatif, memiliki ide-ide atau gagasan baru yang original. Di sini yang pertama penggunaan model-model pembelajaran yang baru dan inovatif, kemudian penggunaan media dan teknologi yang relevan, sehingga siswa tidak jenuh untuk proses pembelajaran dan siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah reflektif, yaitu membuka diri, evaluasi, pertimbangan aktif, cermat, menghubungkan, menyimpulkan, dan perbaikan. Nah, di sini yang pertama adalah melakukan evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut. Kemudian menanyakan perasaan dan harapan ke depan setelah pembelajaran. Kemudian meminta saran untuk perbaikan pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran itu bisa berkelanjutan dan membekas untuk siswa di jenjang yang selanjutnya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Di sini melihat potensi, minat bakat, dan kebutuhan murid, guru sebagai fasilitator. Karena siswa itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga
Ini tentunya perlu diperhatikan kita sebagai fasilitator. Yang pertama, saya selalu membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan dan perkembangan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga, guru sebagai fasilitator yang mau mendengarkan keinginan pembelajaran murid, tapi yang sifatnya positif pasti. Kemudian yang terakhir adalah merdeka belajar. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan berkenaan dengan tugas di modul ini. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam TGP Angkatan 6. Saya Ali Wardana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.